Kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang. Topik ke-9 dari 75 topik. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagian keempat. Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik ekonomi dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi atau preserve competitive system. Di Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara. Dan Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan perilaku usaha. Dan 4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha. Peraturan persaingan usaha sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembahasan tentang persaingan tidak sehat dan tindak pidana monopoli selama ini diatur secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perundang-undangan. Pasal 382 KUHP, yang berbunyi, barang siapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau luas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan halayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp13.500 jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain. Berdasarkan pasal 382 bis Wofes atau KUHP, di atas, ada 2 syarat yang dipenuhi, yakni 1. Terjadinya tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai persaingan curang. 2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan hasil perdagangan, perusahaan, melangsungkan hasil perdagangan, perusahaan, dan memperluas hasil perdagangan. Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan suatu kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat terdapat dalam Ketetapan MPR, yaitu 1. Ketetapan MPR RI Nomor 4, MPR 1973 tentang GBHN Bidang Pembangunan Ekonomi. 2. Ketetapan MPR RI Nomor 6, MPR 1978 tentang GBHN pada bidang pembangunan ekonomi pada subbidang usaha swasta dan usaha golongan ekonomi lemah. 3. Ketetapan MPR RI Nomor 2, MPR 1983 tentang GBHN pada bidang pembangunan dan usaha golongan ekonomi lemah. 4. Ketetapan MPR RI Nomor 2, MPR 1988 tentang GBHN pada bidang pembangunan ekonomi subbidang dunia usaha nasional. 5. Ketetapan MPR RI Nomor 2, MPR 1993 tentang GBHN pada bidang pembangunan ekonomi subbidang usaha nasional. 6. Ketetapan MPR RI Nomor 4, MPR 1999 tentang GBHN pada kondisi umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 13 Ayat 2 menentukan, pemerintah harus mencegah usaha-usaha dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Dalam ayat 3 UPA disebutkan bahwa monopoli pemerintah dalam lapangan agraria dapat diselenggarakan asal dilakukan berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi, dalam pasal 7 memuat ketentuan tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industri untuk 1. Mewujudkan pengembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna 2.
Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan tidak jujur. 3. Kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pasal 81 dan 82 intinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau milik badan hukum untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Menurut Pasal 83 perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 merupakan kejahatan. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, pada Pasal 15 Ayat 1 disebutkan, merger dan konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah ada izin Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dalam Bab 7, Pasal 102-109 yang mengatur mengenai penggabungan, atau merger, peleburan, atau konsolidasi, dan pengambil alihan, atau akuisisi, dalam Pasal 104 Ayat 1, disebutkan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan harus memperhatikan a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perusahaan, b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, atau merger, peleburan, atau konsolidasi, dan pengambil alihan, atau akuisisi, tidak dapat dilakukan kalau merugikan pihak-pihak tertentu dan harus dicegah terjadinya berbagai bentuk monopoli dan monopsoni. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, undang-undang ini menyatakan pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada pembentukan monopoli, oligopoli, dan monopsoni. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan sehat dalam pasar modal. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas, dalam Pasal 4b, disebutkan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha. Itulah topik ke-9 kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Curang untuk membantu para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ribuan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dan dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.